Pengertian dan komposisi atmosfer. Pengertian atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi dan ditahan oleh gaya gravitasi. Atmosfer berperan penting dalam mendukung kehidupan dengan menyediakan oksigen untuk bernafas, melindungi dari radiasi matahari yang berbahaya, serta menjaga suhu bumi tetap stabil melalui efek rumah kaca. Komposisi atmosfer mengandung atmosfer terdiri dari campuran berbagai gas, partikel debu, uap air, dan lainnya. Berikut adalah komposisi utama atmosfer bumi. Yang pertama, gas penyusun utama terdiri dari nitrogen sebanyak 78%, oksigen sebanyak 21%, argon sebanyak 0,93%, dan karbon dioksida sebanyak 0,04%. Lapisan atmosfer. Yang pertama, troposfer. Troposfer adalah lapisan atmosfer yang terletak paling dekat dengan permukaan bumi. Ini adalah tempat terjadinya sebagian besar peristiwa cuaca, seperti hujan, awan, dan angin. Yang kedua, stratosfer. Stratosfer adalah lapisan atmosfer yang terletak di atas troposfer. Di lapisan ini, suhu justru meningkat dengan ketinggian berbanding balik dengan troposfer yang suhunya menurun semakin tinggi. Yang ketiga, mesosfer. Lapisan atmosfer yang terletak di atas stratosfer. Lapisan ini adalah tempat meteor terbakar sebelum mencapai bumi, sehingga sering disebut sebagai pelindung alami dari meteor. Yang keempat, termosfer. Lapisan ini merupakan salah satu yang paling panas karena menyerap radiasi ultraviolet atau sinar X dari matahari. Tetapi karena udara sangat tipis, panasnya tidak terasa seperti di permukaan bumi. Yang kelima, ekosfer. Di lapisan ini, udara sangat tipis, hampir menyerupai ruang hampa, dan partikel gas dapat bergerak bebas keluar menuju luar angkasa. Manfaat atmosfer. Yang pertama, melindungi bumi dari radiasi berbahaya. Yang kedua, menjaga suhu bumi, efek rumah kaca alami. Yang ketiga, mendukung pernapasan dan kehidupan. Yang keempat, melindungi bumi dari benda luar angkasa. Yang kelima, membantu terjadinya cuaca dan iklim. Yang keenam, memungkinkan komunikasi dan navigasi. Pengertian cuaca dan iklim dan unsur-unsurnya. Yang pertama, pengertian cuaca. Cuaca adalah kondisi atmosfer pada suatu tempat dan waktu tertentu dalam jangka waktu yang relatif singkat, bisa beberapa jam hingga beberapa hari. Cuaca dapat berubah dengan cepat dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suhu, kelembaban, dan tekanan udara. Contoh cuaca: hujan di pagi hari, cerah di siang hari, atau berawan pada sore hari. Yang kedua, pengertian iklim. Iklim adalah rata-rata kondisi cuaca dalam jangka waktu yang lama, puluhan hingga ratusan tahun, di suatu wilayah tertentu. Iklim dipengaruhi oleh letak geografis dan kondisi atmosfer dalam waktu yang panjang. Contoh iklim tropis, panas dan lembab sepanjang tahun seperti di Indonesia. Iklim kutub, dingin sepanjang tahun seperti di Antartika. Unsur-unsur cuaca dan iklim. Penjelasan unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama, suhu. Suhu adalah panas atau dinginnya udara di suatu tempat pada waktu tertentu. Tekanan udara, yaitu berat massa udara di atas suatu satuan wilayah. Yang selanjutnya, kelembaban udara, yaitu kandungan uap di udara. Lalu angin adalah aliran udara yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Lalu curah hujan, jumlah atau intensitas air hujan yang jatuh pada suatu lokasi tertentu pada waktu tertentu. Lalu awan, kumpulan partikel atau titik air yang tampak di atmosfer. Lalu sinar matahari adalah energi yang dipancarkan matahari ke seluruh permukaan bumi.
Pola gerakan udara dan kaitannya dengan kehidupan. Gerakan udara di atmosfer dipengaruhi oleh perbedaan tekanan dan suhu di berbagai wilayah bumi. Pola udara ini berdampak besar pada cuaca, iklim, dan kehidupan manusia secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa pola utama gerakan udara dan kaitannya dalam kehidupan. Yang pertama, angin pesat. Pasat merupakan angin yang bertiup dari daerah subtropis menuju khatulistiwa. Angin ini membantu dalam pelayaran kapal dan membentuk pola hujan di daerah tropis. Kedua, angin muson dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara antara daratan dan lautan. Muson barat Oktober sampai April membawa hujan ke Indonesia, penting untuk pertanian. Muson timur April sampai Oktober membawa udara kering, menyebabkan musim kemarau. Yang ketiga, angin silkon dan antisilkon. Silkon adalah sistem tekanan rendah yang dapat berkembang menjadi badai tropis atau topan, menyebabkan hujan lebat dan banjir. Antisilkon adalah sistem tekanan tinggi yang membawa cuaca cerah dan kering. Yang keempat, angin lokal. Angin darat dan angin laut berpengaruh terhadap nelayan karena menentukan waktu terbaik untuk melaut. Angin fon atau gending atau kumbang adalah angin panas dan kering yang dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan. Dampak pola gerakan udara terhadap kehidupan. Yang pertama, dalam pertanian, musim hujan mendukung pertanian, sedangkan musim kemarau bisa menyebabkan kekeringan. Dalam bidang transportasi, angin kencang dan badai mempengaruhi penerbangan serta pelayaran. Dalam bidang kesehatan, polusi udara lebih buruk saat angin lemah, menyebabkan gangguan pernapasan. Dalam bidang energi, angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Contohnya turbin angin. Silkon, antisilkon, dan daerah konvergensi antar tropis. Yang pertama, silkon. Silkon adalah sistem tekanan udara rendah yang ditandai dengan pusaran angin berlawanan arah jarum jam di belahan bumi utara dan searah jarum jam di belahan bumi selatan. Ciri-ciri silkon. Tekanan udara rendah di pusatnya. Angin bertiup ke arah pusat dengan gerakan berputar. Membawa cuaca ekstrim seperti hujan lebat dan angin kencang. Dampak silkon, banjir dan tanah longsor akibat hujan deras, kerusakan infrastruktur dan permukiman akibat angin kencang, gelombang tinggi yang berbahaya bagi pelayaran. Contoh silkon tropis Seroja dan topan Haiyan. Yang kedua, antisiklon. Antisiklon adalah kebalikan dari siklon, yaitu sistem tekanan udara tinggi dengan pola angin yang berlawanan arah dibanding siklon. Ciri-ciri antisiklon, tekanan udara tinggi di pusatnya. Angin bergerak menjauhi pusat dengan pola spiral, berhubungan dengan cuaca cerah dan stabil. Dampak antisiklon, cuaca kering dan cerah, baik untuk aktivitas luar ruangan. Bisa menyebabkan kekeringan jika berlangsung lama. Suhu bisa sangat panas atau sangat dingin tergantung wilayah. Yang ketiga, daerah konvergensi antar tropis atau ITCZ. ITCZ, Intertropical Convergence Zone, adalah daerah di sekitar khatulistiwa di mana angin pasat dari belahan bumi utara dan selatan bertemu dan naik ke atas. Ciri-cirinya yaitu terjadi di sekitar khatulistiwa, udara naik ke atas akibat pertemuan angin pusat, membentuk awan tebal dan hujan lebat hampir sepanjang tahun. Dampak ITCZ, membantu membentuk pola hujan tropis, mendukung pertanian. Jika ITCZ bergeser, bisa menyebabkan kekeringan atau banjir. Berhubungan dengan musim hujan di daerah tropis. Contoh pergerakan ITCZ mempengaruhi musim hujan di Indonesia, Afrika, dan Amerika Selatan. Pola angin dan curah hujan di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan di daerah tropis memiliki pola angin dan curah hujan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti angin muson, daerah konvergensi antar tropis, dan topografi. Pola angin di Indonesia. Pola angin utama yang berpengaruh terhadap cuaca dan iklim di Indonesia adalah angin muson dan angin lokal. Yang pertama, angin muson. Angin muson adalah angin yang berganti arah setiap setengah tahun sekali, dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara antara benua Asia dan Australia. Yang pertama, muson barat dari Oktober sampai April.
bertiup dari Asia menuju Australia, melewati lautan luas, membawa banyak uap air, menghasilkan musim hujan di Indonesia. 2. Muson timur, dari April sampai Oktober, bertiup dari Australia menuju Asia, melewati gurun di Australia sehingga bersifat kering. Yang kedua, angin lokal. Selain angin muson, angin lokal juga mempengaruhi cuaca harian di Indonesia. Angin darat dan angin laut. Angin darat bertiup dari daratan ke laut pada malam hari, sedangkan angin laut bertiup dari laut ke daratan pada siang hari. Berpengaruh terhadap aktivitas nelayan dan wisata pantai. Angin fon, gending atau kumbang. Angin panas dan kering yang turun dari pegunungan sering menyebabkan kekeringan dan kebakaran hutan. Contoh angin gending di Jawa Timur dan angin kumbang di Jawa Barat. Curah hujan di Indonesia dipengaruhi oleh angin muson, ITCZ, dan kondisi geografis. A. Berdasarkan musim. Musim hujan Oktober sampai April. Dipengaruhi oleh muson barat membawa hujan lebat terutama di bagian barat Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan. Musim kemarau April sampai Oktober. Dipengaruhi oleh muson timur menyebabkan cuaca kering terutama di wilayah timur Indonesia, NTT, sebagian Sulawesi, Maluku. Berdasarkan wilayah dengan curah hujan tinggi, Sumatera, Kalimantan, Papua, dan sebagian besar Jawa. Dipengaruhi oleh ITCZ dan banyaknya hutan hujan tropis. Yang kedua, wilayah dengan curah hujan sedang, sebagian Jawa Timur, Bali, Lombok, dan Sulawesi. Yang ketiga, wilayah dengan curah hujan rendah, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Maluku, dipengaruhi oleh angin kering dari Australia. Dampak cuaca dan iklim terhadap kehidupan. Pertama, dampak terhadap kehidupan manusia. Kesehatan, suhu ekstrim, panas atau dingin dapat menyebabkan penyakit seperti heat stroke, hipotermia, atau gangguan pernafasan akibat polusi udara. Yang kedua, dampak terhadap lingkungan, seperti bencana alam. Hujan ekstrim dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor, sedangkan kekeringan bisa menyebabkan kebakaran hutan. Yang ketiga, dampak terhadap keanekaragaman hayati. Punahnya spesies, perubahan suhu dan pola curah hujan yang ekstrim dapat mengancam spesies tertentu yang tidak mampu beradaptasi.